Sudah bersukacita pada sore hari ini, amin. Bersukacita, amin. Nah, saya senang sekali bisa ketemu lagi dengan saudara semua, dan tahun lalu masih 2 ibadah, tahun ini sudah 3 kali ibadah ya. Saya terakhir kemarin tahun lalu dan udah 3 ibadah, dan saya mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan kerjakan buat pelayanan di gereja ini, amin. Hari ini selama bulan ini kita belajar tentang menikmati berkat Tuhan. Dan minggu lalu Bapak Ibu Saudara sudah belajar tentang bagaimana menikmati berkat-berkat rohani. Dan hari ini kita akan belajar dalam minggu ini bagaimana kita menikmati berkat jasmani. Ya, sebelum saya memulai khotbah saya atau menyampaikan isi hati Tuhan hari ini, saudara tahu nggak arti kata menikmati? Di dalam bahasa Inggris, kata menikmati itu dipakai kata enjoy. Ya, sudah sering dengar kata-kata ini ya, enjoy. Ya, enjoy Jakarta, enjoy Pontianak ya. Enjoy artinya apa? Untuk dapat menikmati situasi atau segala situasi yang kita sedang alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana bisa menikmati segala situasi yang kita sedang alami di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu manusia tidak lepas dari namanya tantangan kehidupan. Dan kalau saya tanya di sini, berapa banyak kepingin diberkati? Pasti semuanya angkat tangan. Berapa banyak kepingin lebih diberkati lagi? Wah, tangannya diangkat lebih tinggi lagi. Tadi pada waktu lagu Aku Diberkati, wah ya semuanya tangannya semangat. Aku diberkati. Pas tadi dikatakan kamu diberkati, wah senyum semua. Karena kita semua manusia suka dan kita mau diberkati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Tapi kita harus hati-hati bertindak sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menikmati berkat-berkat jasmani yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang menikmati berkat jasmani dengan tanpa tanggung jawab. Tadi malam saya bilang ke ibadah youth di sini, anak-anak muda zaman sekarang suka dengar istilah yang FOMO, fear of missing out, ya. Takut ketinggalan sesuatu, takut ketinggalan tren. Jadi berusaha menikmati berkat-berkat itu sampai juga bisa melakukan berbagai macam cara agar saya tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan tren. Atau banyak Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih berkat dalam hidup saudara, tapi saudara kemudian terjebak dalam namanya permainan perbandingan. Saudara membandingkan hidup saudara dengan hidup orang lain. Saudara membandingkan keluarga saudara dengan keluarga orang lain. Sehingga gak akan ada habis-habisnya saudara. Tuhan kasih sesuatu berkat, saudara selalu gak rasa cukup. Selalu saudara rasa kecewa dan berpikir bahwa Tuhan lebih sayang dia dan Tuhan gak lebih sayang saya. Atau kenapa Tuhan berkati dia padahal dia orang yang di luar Tuhan. Sama kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud yang menjadi ayat utama kita pada hari ini dalam Mazmur 5 ayat 13. Dia juga menyatakan kegundahan yang sama. Dia melihat ada begitu banyak orang di luar sana, orang fasik. Itu menikmati berkat yang jauh lebih besar daripada orang-orang benar. Dan dia bertanya-tanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Tetapi hari ini kita mau belajar. Karena sangat manusiawi kalau kita berpikir, wah saya kan udah pelayanan. Saya kan sudah memberi lebih banyak, kenapa saya enggak diberkati? Pertanyaannya saudara, apakah saudara sadar, saudara mengerti kalau saudara diberkati Tuhan, itu dengan sebuah maksud dan rancangan Tuhan yang sangat spesifik buat kehidupan kita masing-masing. Ada banyak orang di luar sana yang kayaknya diberkati, dilimpahi, tapi pertanyaan apakah mereka bisa menikmati berkat tersebut? Ada banyak orang, teman saya salah satunya, dia bisa beli banyak hal. Dia bisa makan apa aja. Kalau ditanya sama dia, mau makan apa hari ini? Suka bingung mau makan apa. Karena semua makanan dia bisa beli. Ya, dia bisa pergi kemana aja, dia bisa bayar apa saja. Sampai dia mengambil kesimpulan, dia bilang, Mon, ternyata makanan yang paling enak adalah kalau saya sedang lapar. Makan pinggir jalan pun rasanya enak sekali. Ya, kenapa? Orang udah kehilangan pada hari-hari ini ya kepuasan untuk menikmati apa yang dimiliki oleh dia saat ini. Mari kita baca sama-sama Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-13. Sama-sama yuk baca 2, 3. Sebab
Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu perhatikan, saya kasih warna kuning, beda kata memberkati. Ya, kata memberkati. Dari kitab Mazmur ini kita bisa tahu bahwa berkat yang Tuhan peruntukkan buat orang benar ini khusus banget. Ya, dikatakan ia memberkati orang benar. Dan ada berkat yang sangat khusus yang diberikan kepada orang yang benar. Kemudian saudara perhatikan ada tanda titik koma. Seringkali kita berpikir soal berkat hanyalah tentang bagaimana atau apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, atau berapa banyak uang yang saudara miliki di bank saudara. Seringkali kita hanya mengkonotasi berkat itu dengan hal-hal yang fisikal, yang kita bisa nikmati saja. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan atau kita menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya mulai dengan sebuah cerita yang pasti saudara sudah kenal, saudara sering dengar. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah tahu ya cerita ini ya? Ada yang nggak tahu cerita ini? Saya ceritain sedikit deh. Suatu waktu Yesus ya dia sudah diikuti banyak orang dan hari sudah menjelang sore dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Murid-muridnya berkata, Tuhan kasih makan pakai apa nih? Nggak ada. Karena toko jauh. Murid-muridnya nggak tanya, oh uang kita nggak cukup, enggak. Uang mereka cukup untuk beli makanan sebenarnya. Nggak ada kata-kata murid bilang, Yesus uangnya nggak cukup. Enggak. Mereka cuma tanya, Yesus mau beli di mana nih? Udah malam, jauh banget kota. Kemudian Yesus katakan, kamu harus beri mereka makan. Tiba-tiba ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Diberikan kepada salah seorang muridnya dan muridnya katakan kepada Yesus, hanya ini yang kita punya. Sudah tahu secara singkat ceritanya, Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Yesus membagi-bagikan kepada murid-muridnya, 12 murid. Kamu bagikan ini ke orang-orang di sana. Tercatat waktu itu ada 5.000 orang laki-laki saja. Kalau ada wanita, ada anak-anak, mungkin diperkirakan sekitar 10.000 sampai 15.000-an orang di sana. Nah, seringkali pada waktu kita mendengar cerita ini, fokus kita hanya kepada si anak yang membawa roti. Atau yang paling sering fokus adalah, wow, Tuhan bisa melakukan mujizat yang besar. Dari 5 roti dan 2 ikan, masih sisa 12 bakul. Markus 6 ayat 42-44 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kalau Alkitab katakan kenyang berarti benar-benar kenyang. Ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, sering kita hanya fokus cerita ini ke 12 bakul penuh. Ya. Tadi pagi saya katakan, kalau orang Manado yang ada di situ, ya nggak ada sisa, semuanya dimakan atau Tuhan Yesus babungkus coy, gitu kan, bawa pulang kayak gitu kan. Ya, 12 bakul penuh. Nah, kita mau belajar hari ini bahwa Tuhan ingin kita mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena seringkali apa yang kita inginkan gak sama dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pertanyaan saya, gimana kalau berkat dari Tuhan itu berbeda dari berkat yang kita harapkan? Bagaimana? Apalagi kita baru dengar cerita Yesus kasih makan 5.000 orang. Dan kita fokus kepada hanya berkat yang melimpah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, buat Yesus mengadakan mujizat seperti tadi dan juga memberikan kelimpahan buat kita itu hanyalah hal yang sangat sepele. Gembala senior saudara nanti di pesan gembala katakan, mujizat itu biasa buat kita orang percaya. Yang luar biasa adalah kalau kita nggak terima mujizat, kita mau ngapain? Bagaimana sikap kita? Apakah saudara masih bisa menikmati berkat yang Tuhan siapkan atau Tuhan sudah sediakan buat hidup saudara sampai saat ini? Bagaimana jika berkat dari Tuhan berbeda dari yang kita harapkan? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus dalam pelayanan dia fokus mendidik
atau mengajar 12 muridnya. Dan kitab Markus pasal 6 ini sejak ayat 42 dan 44 kemudian dilanjutkan dengan satu kisah masih di pasal yang sama dan masih berhubungan, masih nyambung dengan cerita Yesus berjalan di atas air. Ya, Yesus berjalan di atas air. Ini bukan suatu peristiwa yang terpisah jauh, enggak. Tapi benar-benar setelah peristiwa 5.000 orang itu dikasih makan, kemudian terjadilah peristiwa Yesus berjalan di atas air. Kita lihat di ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Nah, sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Yesus mengadakan mujizat itu, yang 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke Betsaida. Sementara Yesus berkata kepada mereka, aku akan berpisah dulu dari kamu, aku mau pergi ke bukit buat berdoa. Ya. Nah, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu Saudara, Danau Galilea itu enggak terlalu besar. Panjangnya sekitar 21 km dan lebarnya sekitar 10 km. Dan di sini murid-murid sudah mulai mendayung perahu mereka dari sore jam 6 sampai udah jam 3 pagi. Kira-kira udah 9 jam. Dan posisi mereka itu benar-benar ada di tengah-tengah danau. Firman Tuhan kata ada di tengah-tengah danau. Dan Yesus melihat mereka. Ini yang luar biasa. Dari darat, dari atas bukit, Yesus bisa melihat mereka betapa payahnya mereka mendayung. Karena apa? Ada angin sakal. Angin sakal ini bukan angin yang tiba-tiba terjadi karena pengaruh roh jahat, enggak. Ini sesuatu yang natural. Ini beda dengan kisah sebelumnya di Markus pasal 4. Yang Yesus meredakan angin ribut dan kemudian Yesus kemudian dia menolong seorang anak yang kerasukan setan. Ya. Nah, angin itu langsung dihardik oleh Yesus karena itu adalah kuasa kegelapan yang bekerja. Tapi ini angin sakal, ini yang sesuatu yang normal. Yang kalau terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau saudara salah ambil keputusan, ya, kalau saudara investasi salah, kalau saudara lakukan banyak hal yang mungkin kita gak tepat lakukan waktunya dan lain-lain sebagainya, saudara mengalami kesusahan. Ya, ini sesuatu yang natural yang terjadi dari konsekuensi apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, murid-murid juga itu mengalami sesuatu yang natural. Ini sesuatu angin yang lebih gak biasa daripada sebelumnya. Angin sakal dan mereka udah kelelahan. Tahu nggak? Saya kasih kuning warna. Ia hendak melewati mereka. Yesus lihat mereka udah lelah. Tapi Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, hendak melewati mereka. Artinya apa? Dia hendak lewat aja. Tuhan Yesus nggak ada niat untuk tolong murid-muridnya yang sedang ada di tengah danau saat itu. Dia cuma ingin jalan aja dan hendak melewati mereka. Respon murid-murid waktu itu di ayat 49-52, waktu mereka lihat dia berjalan di atas air, mereka semua teriak karena mereka ketakutan dan mereka mengira bahwa Yesus itu hantu. Ya, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu perhatikan kalimat selanjutnya. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang, kagum, wah luar biasa ya. Sebab sesudah peristiwa roti itu, ya nyambung cerita ini. Mereka belum juga ngerti. Dan hati mereka tetap degil. Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang berharga buat murid-muridnya. 12 orang. Bahkan setelah mereka melihat begitu banyaknya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka masih gak ngerti, gak tahu kehendak Tuhan, bahkan gak kenal siapa Yesus yang mereka ikuti ini dengan sempurna. Mereka gak kenal dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin ajarin kepada mereka bahwa jangan fokus hanya kepada hal-hal yang spektakuler dalam hidup. Jangan fokus hanya kepada mujizat-mujizat, berkat-berkat dan berkat-berkat saja.
Jangan fokus hanya kepada tanda-tanda dan mujizat aja dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena pertanyaan, kalau memang gak ada mujizat, apa respon saudara? Kalau memang berkat Tuhan yang dikasih sama saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan dan saudara kehendaki, bagaimana respon saudara? Pertanyaan yang sama juga datang kepada kita semua sore hari ini, bagaimana saudara sebenarnya datang beribadah hari ini? Apakah saudara datang beribadah karena ingin diberkati Tuhan, atau saudara datang beribadah karena saudara mengasihi Tuhan? Itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Ada begitu banyak orang Kristen yang jadi orang Kristen yang transaksional sama Tuhan. Tuhan, aku melayani Engkau loh Tuhan. Tuhan, aku memberi persembahan Tuhan. Tuhan, aku balikin perpuluhan Tuhan. Tuhan, aku nyumbang loh pembangunan gereja di Malang Tuhan. Habis-habisan ini Tuhan, Engkau harus memberkatiku. Wah, Tuhan kayak bang saudara ya, saudara kayak nyogok Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen sekarang yang orang Kristen transaksional. Melakukan ibadah karena mereka mengharapkan sebuah keuntungan. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Timotius pada waktu mereka terjadi percekcokan ya di antara jemaat tersebut. Karena ada beberapa orang dikatakan mereka tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Di 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 7 ya, yang mengira bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keberuntungan. Mungkin bisa dipindah slide-nya karena ini enggak jalan ya. Oke. Karena mereka mengira ibadah itu adalah suatu sumber keberuntungan. Bapak Ibu, 1 Timotius 5 ayat 6 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Rasa cukup. Ini sesuatu yang sangat mahal di zaman sekarang ini. Di tengah dunia yang begitu marak dengan perbandingan, wah, seringkali kita kehilangan satu hal yang sangat berharga yang bisa membuat kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat hidup kita. Paulus katakan sebab kita gak bawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun gak dapat bawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Tapi apa bisa kita bersikap seperti ini di zaman sekarang ini? Apa bisa saudara menghargai hal-hal yang sampai yang sederhana yang saudara bisa nikmati hari ini? Apakah saudara bisa mengucap syukur, wah saya masih bisa minum air mineral, air yang bersih, air yang sehat. Saat saudara tahu ada banyak orang yang gak bisa minum air yang bersih dan sehat. Apakah saudara bisa bersyukur dengan hal-hal yang sederhana? Wah puji Tuhan aku masih bisa ibadah di tempat yang nyaman, dingin. Sementara ada banyak orang AC-nya AC alam, kepanasan di luar. Atau banyak orang mau ibadah aja susah. Karena apa? Diresolusi oleh warga dan lain-lain sebagainya. Bisakah saudara mengucap syukur kepada hal-hal yang sampai saat ini saudara sudah miliki dan saudara sudah rasakan berkat Tuhan? Tapi seringkali semuanya itu tertutup dan kita nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita selalu lihat hal-hal lain yang menurut kita lebih spektakuler. Murid-murid Tuhan lagi diajarin sama Tuhan untuk bisa melihat hal yang lebih esensial lagi dalam kehidupan mereka. Ayat 8-10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita nggak sadar, kita ingin hal-hal yang lebih, sampai akhirnya kita melakukan dan menghalalkan segala cara. Karena apa? Kita kehilangan satu hal yang paling esensi untuk bisa menikmati berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Rasa cukup. Katakan sama-sama saya, rasa cukup. 2, 3. Ya, bisa nggak saudara memiliki rasa cukup? Saat kita memiliki rasa cukup, saya yakin kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu dengan sukacita. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dengan ucapan syukur.
Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa kita harus iri hati dengan keberhasilan atau berkat orang-orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Tadi malam dalam ibadah youth saya kasih tahu kepada mereka semua bahwa gaya hidup menikmati berkat jasmani ada 3 hal yang perlu dibangun setiap hari. Belajar dari kitab Mazmur, dari pemazmur. Yang pertama adalah ucapan syukur. Mazmur 5 ayat 4. Kemudian bangun hidupmu dalam penyembahan atau menempatkan Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidupmu. Sehingga kita berjalan dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Benar-benar kita bisa menyerahkan kepada Tuhan hidup kita. Sehingga kita gak stres lagi. Kita bisa tetap bersukacita apapun keadaan kita. Ya, kalau saudara bisa mengerti hal ini dan bisa membangun gaya hidup seperti ini, makanya gak ada istilah dalam kamus orang percaya muka kita galau atau muka kita stres. Gak ada. Ya, kenapa? Orang dunia mungkin akan bilang, wah orang Kristen luar biasa. Dunia resesi, tapi muka-mukanya orang Kristen selalu resepsi. Penuh dengan sukacita, gembira. Kalau saudara lihat di ayat 12 ya, di ayat 12 waktu mengenalkan Tuhan dikatakan orang yang berlindung kepada Tuhan. Kita benar-benar punya rasa tenang, rasa cukup karena kita tahu kita di tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Tapi gimana kita harus merespon ini? Nah, kitab Markus pasal 6 itu ditulis juga oleh kitab Matius, tapi di Matius pasal 14. Ini kisah yang sama. Jadi kisahnya sama, cuma ada bagian yang enggak ditulis oleh Markus dan ditulis oleh Matius, yaitu pada waktu apa? Pada waktu Yesus lagi berjalan di atas air, salah satu orang muridnya yang namanya Petrus berkata, Tuhan kalau itu kamu, suruh aku berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan datang. Petrus turun dari perahu, dia bisa jalan di atas air dan dia mendapatkan Yesus. Tapi waktu dia rasa angin, topan tersebut, tiupan angin, dia mulai takut. Dia mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, segera, katakan sama saya segera. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita nggak punya rasa cukup, ya kita ngelihat list-list kehidupan kita, oh masih belum bayar rumah, bayar cicilan mobil, bayar uang sekolah anak dan lain-lain sebagainya, timbul rasa bimbang dan timbul rasa takut. Padahal kita udah lihat ada Tuhan yang berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Ya. Tapi kalaupun kita tiba-tiba merasa hal seperti itu sangat manusiawi sekali. Dan kita lihat Tuhan Yesus dia datang segera mengulurkan tangannya. Dia memegang kita dan dia menyelamatkan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari jangan fokus kepada hal-hal yang jasmani dalam artian apa yang kita hanya pakai, apa yang kita makan, apa yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Karena kalau kita baca, balik lagi ke Mazmur 5 ayat 13, mungkin bisa naik slide-nya ke atas. Berkat Tuhan itu adalah gini, ia memagari kita dengan anugerah. Ya, boleh lihat ke Mazmur 5 ayat 13. Dikatakan berkat Tuhan buat orang benar adalah apakah uang yang banyak, apakah hal-hal yang jasmani saja, enggak. Berkat Tuhan bagi orang benar adalah ia memagari kita dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Artinya apa saudara? Enggak perlu bimbang, enggak perlu takut, punya rasa cukup, punya rasa tenang di dalam Tuhan. Dan engkau akan melihat Tuhan bekerja dan engkau bisa menikmati kehidupanmu dan berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupanmu. Saya akan kasih sebuah kesaksian dari teman saya, ya, namanya Cike Rosalina, yang wanita, ya. Dia satu kelas sama saya. Sejak SD kita sekelas. Kemudian kepisah waktu SMP, SMA kita duduk lagi sekelas lagi. Ya, dia teman baik saya. Nah, setelah kita lulus SMA kita terpisah, ya. Dia membangun hidupnya dan karirnya, saya juga pelayanan dan lain-lain sebagainya. Lama nggak berkomunikasi dan akhirnya tahun 2016 Cike join di gereja PIC. Pada waktu itu dia
datang kepada saya, dia bilang, mohon hidup gue ancur-ancuran. Ya. Aku kerja, cari uang. Ya. Aku hidup menikmati dunia ini. Aku hidupnya gak karu-karuan. Dia punya 2 anak namanya Kevin dan Kevas yang kecil. Dan pernikahannya pun akhirnya berakhir dengan kegagalan. Hidup sebagai seorang single mother di kota Jakarta itu bukan hal yang mudah. Buat dia berjuang untuk bisa tetap hidup sehari-hari, itu adalah hal yang sangat berat buat Cike. 2016 dia datang ke gereja, dia katakan, Ray, hidup saya bukan cuma 0, di bawah 0. Di bawah 0, berantakan. Aku tiap minggu ke gereja loh. Setiap minggu aku kasih persembahan loh. Bahkan dia bilang, aku juga nyumbang, aku nolong orang, tetapi kok gue gak diberkati-berkati ya? Kok Tuhan gak membalas apa yang aku sudah kasih? Singkat cerita, akhirnya saya bimbing teman baik saya ini untuk mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dengan baik. Bagaimana dia memprioritaskan Tuhan, mengucap syukur, belajar cukup, dan belajar tenang di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya dia mulai menata kehidupannya pelan-pelan. Apakah mujizat langsung terjadi begitu aja? Enggak. Bertumbuh bersama mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hal yang mudah karena masih jatuh bangun. Ya. Tapi dia bisa melihat anak-anaknya juga udah mulai melayani Tuhan. Ya. Meskipun seringkali ada juga hal-hal yang terjadi dalam tahun-tahun di mana dia mulai menata kehidupannya, ternyata gak seperti yang dia harapkan, gak seperti yang dia bayangkan. Mungkin next slide, ya boleh next slide. Ya ini anaknya mulai ikut pelayanan di gereja, sempat jatuh sakit, kecelakaan, ya semakin besar anak-anaknya. Tapi hidupnya gak langsung drastis berubah. 2016 join, 2017, 2018, 2019, sudah tahu apa yang terjadi 2020? Covid, pandemi, ya. Buat dia waktu itu adalah satu pukulan yang luar biasa. Normal-normal aja dunia ini, dia susah banget. Gimana lagi pas saat pandemi? Tapi tahukah saudara, justru pada saat pandemi, dia mengalami terobosan yang luar biasa. Sebelumnya dia udah memulai suatu usaha kecil-kecilan, Just Tip. Sudah tahu ya, Just Tip, jasa titip. Nah, untuk orang-orang, dia tinggal di Kelapa Gading yang banyak makanan, tapi orang Kelapa Gading masih kurang makanan ya. Masih perlu untuk Just Tip dari luar kota lagi. Jadi dia mulai Just Tip dari daerah Bogor, daerah Sukabumi, sekitar-sekitarnya aja. Tapi pada waktu pandemi, tiba-tiba usahanya ini meledak. Yang pelanggannya dia itu ratusan, bahkan hampir 1000, saudara. Ada 4 kelompok WhatsApp group yang datang selalu mesen apa yang dia taruh di grup. Bahkan reseller yang lain, semua titip jual di grupnya Cike Rosalina ini. Akhirnya jasa titipnya bukan hanya sekitar Bogor, Sukabumi, dan yang lainnya. Waktu pandemi itu sampai ke Surabaya, kemudian sampai ke Padang, ya, sampai ke Taiwan. Dan sekarang jasa titip dia itu sampai ke Eropa, sampai kemana-mana saudara. Dan Tuhan lakukan terobosan yang luar biasa dalam hidupnya. Yang tadinya di bawah 0, Tuhan bisa angkat dia dan sangat diberkati saat ini. Dia gak cuma punya usaha jasa titip aja saat ini, tapi dia juga mulai masuk ke properti dan Tuhan berkati dia luar biasa. Pada saat dia gak fokus hanya kepada berkat dalam bentuk jasmani. Dia fokus untuk ngerti kehendak Tuhan. Dia lakukan kehendak Tuhan. Dia mengucap syukur, merubah dan menata gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang lebih baik sesuai kehendak Tuhan. Dan dia belajar mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan membuka kehidupannya dengan lebih baik lagi. Saat ini Cike, anak-anaknya udah lebih besar. Bahkan Cike sudah melayani juga di gereja. Ya, ini dia lagi offering message di gereja. Dia sekarang sering pergi traveling ke luar negeri dengan keluarganya. Bahkan akhir bulan ini bakal pergi lagi, ya, traveling dengan keluarganya. Karena berkat Tuhan itu berlimpah dalam hidupnya. Saat dia tahu bagaimana menikmati berkat jasmani yang bukan hanya sekedar hal-hal yang bisa dilihat, bisa dipakai, bisa dimakan dan bisa diminum. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa buat kehidupan kita. Amin. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa hubungannya dengan cerita Yesus dan murid-muridnya tadi? Yesus hendak melewati mereka. Ya, Yesus hendak melewati mereka. Yesus hanya ingin ajarin kepada murid-muridnya bahwa kehadiranku cukup bagimu untuk punya rasa tenang, rasa aman, dan rasa cukup untuk engkau bisa melewati hari-harimu. Itu yang ingin Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus ingin ajarkan bahwa hadirat Dia atau hadirat Tuhan dan kasih karunia-Nya itu lebih daripada cukup, memampukan kita menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, miliki rasa cukup. Itu hal yang sangat mahal di zaman sekarang. Kalau saudara ingin bisa menikmati berkat jasmani yang Tuhan berikan dalam hidupmu, milikilah rasa cukup. Dan rasa cukup itu adalah apa? Saat kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Dia memberkati kita orang benar dengan apa? Memagari kita dengan anugerahnya. Ada apa dalam anugerah Tuhan? Ada segala hal yang kita butuhkan. Ada segala hal yang kita butuhkan. Ada lagu lama katakan kemurahan-Mu ya lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terus kata-kata selanjutnya, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Apakah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita? Pertanyaan yang sama datang kepada kita semua hari ini. Apakah Yesus cukup bagimu? Saya boleh minta pemain musik datang ke depan. Apakah Yesus cukup bagimu? Ya, bekerja baik. Ada hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ada hal-hal yang utama dalam hidup kita. Tapi ada hal-hal yang prioritas dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, ada hal-hal yang baik banyak dalam hidup kita. Ada hal-hal yang utama dalam hidup kita. Tapi cuma ada satu prioritas dalam hidup kita, yaitu Yesus. Pertanyaannya buat saudara saat ini, apakah Yesus cukup bagimu? Kalau saudara ingin menikmati berkat-berkat jasmani yang engkau miliki saat ini dan yang engkau akan miliki di ke depan nanti, buat Tuhan memberkati saudara adalah hal yang sangat sepele. Dia bisa rubah air jadi anggur. Anggur yang baik dinikmati sepanjang pesta. Dia bisa kasih makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia bisa lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kalau hidup kita hanya tergantung mujizat, hidup kita hanya terpaku kepada hal-hal yang jasmani aja, kita nggak akan terjebak dalam ketidakpuasan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus yang akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itu yang jadi prioritas hidup kita. Saudara akan punya rasa syukur. Hidup saudara akan benar-benar bahagia. Ya, saudara akan awet muda, beneran saudara. Karena lebih banyak bahagianya daripada susahnya. Ya, nggak ada stres, nggak ada galau. Kenapa? Cukup buat kita. Yesus cukup buat kita. Karena Dia sudah ganti segala kehinaan. Dia pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mata Tuhan terus memandang kepada kita. Amin. Seperti Yesus memandang murid-muridnya di danau yang lagi kesusahan, hari ini mata Tuhan pun melihat keadaan hidup saudara. Amin. Hari ini ada sebuah ajakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanan, katakan jangan galau, ya. Enjoy, jangan stres, senyum dulu, kasih, ya. Meskipun gigi saudara mungkin gak ada atau ompong, senyum aja, ya, ya. Karena anak Tuhan itu selalu penuh dengan sukacita, amin. Penuh ucapan syukur, penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan penuh dengan sukacita. Yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Yang pengen lebih diberkati lagi, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, amin.
Tuhan tahu situasi kehidupan saudara saat ini kok. Tuhan tahu kalau engkau sedang kepayahan di tengah-tengah dunia dengan segala tantangan. Tuhan tahu. Tapi hari ini ada Tuhan berkata, miliki rasa cukup, be still, tenanglah, ada aku Tuhan. Dia mampu mengadakan segala sesuatu. Bahkan dia mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Yang percaya hari ini Yesus mampu memberkati kita, katakan amin dan haleluya. Amin. Mari beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus.